Halo penonton setia Kasus Subang yang pastinya keren dan baik hati. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan sehat. Perlu kalian ketahui, kami di sini punya berita yang sangat menarik terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasti kalian akan kaget mendengar berita ini. Kalau saya sih kaget, nggak tahu deh kalau kalian. Admin kali ini punya berita yang sangat luar biasa terkait kasus pembunuhan di Subang. Kejadian ini telah memakan 2 korban. Sungguh sangat mengerikan. Perlu kalian ketahui, 2 korban ini adalah Ibu Tuti Suhartini dan putrinya adalah Amalia Mustika Ratu. Sebelum lanjut, bisalah kalian menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat berita-berita terupdate dari saya. Jika sudah, mari kita lanjut. Dalam pemeriksaan terakhir di Polres Subang yang berlangsung pada hari Senin tanggal 29 November 2021, juga muncul saksi-saksi baru yang selama ini tidak terlihat di media, yakni teman-teman dari anaknya Nyonya Mimin. Hal yang mengejutkan lainnya dalam pemeriksaan kasus pembunuhan di Subang pada hari Senin adalah istri muda Yosef, yakni Nyonya Mimin, dihantam oleh pertanyaan yang cukup banyak, yakni 40 pertanyaan. Di antara pertanyaan tersebut ada 3 poin penting, yaitu soal di mana Yosef parkir motor pada malam hari tanggal 17 Agustus 2020. Ada berapa jam dinding di rumah Mimin, serta apa kebiasaan Abi, anak dari Nyonya Mimin. Kali ini ada yang lebih menarik lagi, yakni ada timbul pertanyaan soal apa tujuan tim penyidik kasus pembunuhan di Subang hingga mencecar dengan pertanyaan soal Yosef parkir motor di mana, berapa jumlah jam dinding di rumah Mimin, serta soal kebiasaan anak Mimin. Tentunya tim penyidik punya alasan dan tujuan dengan mempertanyakan soal-soal itu, atau bahkan mungkin saja keterangan-keterangan itu dinilai krusial dalam pengungkapan kasus pembunuhan di Subang tersebut. Menurut analisa Anjas lewat kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada hari Selasa sore tanggal 30 November 2021, menyatakan bahwa tujuan tim penyidik mencecar dengan pertanyaan soal Yosef di mana motor diparkirkan, berapa jumlah jam dinding, dan soal kebiasaan anak Ibu Mimin. Bisa ada 3 poin pertanyaan baru yang diajukan. Pertanyaan ini bisa saja krusial. Ada banyak hal karena tidak bisa dipungkiri dari awal mereka mendapat sorotan publik, bahkan karena subjektivitas statusnya selain istri muda, ujar Anjas. Anjas mengemukakan bahwa dari sejak digital, selama ini tidak ada pertanyaan soal bukti-bukti ilmiah seperti DNA atau sidik jari milik Mimin, istri kedua Yosef Subang. Tetapi siapa tahu tim penyidik punya data-data baik dan data-data yang diperoleh dari CCTV maupun dari sejak digital dari HP. Soal pertanyaan di mana Pak Yosef parkir motor pada tanggal 17 Agustus 2021 malam sepulang dari rumah almarhum Tuti Suhartini dan Amel di Cesuti Jalan. Mengapa ditanyakan? Mungkin tim penyidik ingin mengecek kejujuran Mimin atau memang dia tidak tahu tentang kejadian tersebut, ujar Anjas. Mungkin saja Yosef malam itu pulang ke rumah Mimin lewat dari jam 12 dan tim penyidik memiliki bukti-bukti CCTV, jadi penyidik ingin mengetahui kejujuran Mimin. Demikian juga pertanyaan soal jumlah jam dinding yang ada di rumah Mimin dan dijawab ada 6 buah. Menurut Anjas, di bagian akhir menjelang pengumuman tersangka, tim penyidik ingin data lebih detail lagi. Tujuannya juga untuk mencari tahu detail perbedaan menit per menit soal ketika Yosef tiba di rumah Mimin. Demikian juga pertanyaan soal kebiasaan anak Mimin, yakni Abi, yang dijawab selain main game, dia juga suka main badminton. Menurut Anjas, bisa saja tim penyidik mempertanyakan itu untuk mencari jawaban soal data atau keterangan yang mengarah kepada Abi.
Soal kedua, anak kebiasaan Abi selain game main badminton, kenapa dipertanyakan? Mungkin ada beberapa hal penyidik mengarah kepada Abi. Misal, ada data CCTV atau sinyal HP mengarah ke sana. Jadi penyidik perlu data, paparnya. Atau ada keterangan saksi lain yang mengarah ke dia dan penyidik tidak ingin percaya begitu saja sehingga penyidik perlu menanyakan soal itu kepada Ibu Mimin. Lanjut Anjas. Anjas juga menyoroti penampilan Mimin dalam pemeriksaan terakhir kasus pembunuhan di Subang pada pemeriksaan pada hari Senin tanggal 29 November 2021. Karena di situ Mimin sudah tampil lebih tenang daripada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Menurut Anjas, mungkin Mimin sudah belajar dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya sehingga kali ini dia jadi bisa tampil lebih tenang. Namun kekhawatiran pemeriksaan yang berulang-ulang itu menurut Anjas, saksi tentu akan banyak belajar dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Dan disitulah khawatir keterangan yang keluar bukan lagi fakta tetapi opini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kami tim kru redaksi pamit undur diri. Sampai jumpa di berita terupdate selanjutnya.